Oh, Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Paling Bengong. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang wawancara serta melakukan sebuah drama. Sebelum kami membuka sebuah drama wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan job desk kami. Mulai dari saya Dion, saya absen 19. Di sini saya sebagai pewawancara. Nama saya Sinta, absen 28, job saya sebagai pewawancara. Oh, saya Dami, absen 33, job saya sebagai wawancara. Nama saya Dika, absen 25, job saya sebagai pencari materi. Nama saya Andra, job saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Pumaditya. Job desk saya pembantu editor. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Dunia Saputra, nomor absen 16. Saya di sini sebagai wawancara. Perkenalkan, nama saya Gea, absen 8. Saya sebagai kameramen. Oke, itu dari perkenalan kami. Dan untuk video wawancara dan dramanya silakan dilihat. Terima kasih. Kalian ingat gak sih sama tugas PKN kita? Udah 3 tahun loh kita lulus, belum kita buat tugasnya. Tugas apa tuh? Ya, yang mana tuh? Semua terus itu tugas lah. Ingat gua apa? Tugas PKN. Oh ya, wawancara tuh ya. Wawancara yang mana aja? Oh iya tuh keinget tuh yang wawancara satu guru sama satu teman seangkatan tuh. Siapa mana nanya ya? Ya itu dah ya. Kalau misalnya wawancara guru, mending wawancara Pak Aris saja. Ngapain wawancara Pak Arus? Dia kan guru sosiologi, mending dari guru PKN. Guru sosiologi itu kan punya pandangan yang luas. Jadi cari gampang aja. Boleh, kalau sama teman seangkatan, mumpung temanku ada juga teman dia menang lomba DPL PKN. Nah boleh tuh. Ngapain menenak ya? Masa wawancara aja? Nggak seru cuy. Aku ada ide. Mana apa tuh? Bikin kasta itu bagus. Aku bukanlah siapa-siapa, tetapi aku itu nyata. Wah, apaan tuh Bang? Ini kalian bingung kan sama tugas wawancara? Aku punya ide. Apa idemu? Ideku adalah nunjukin ide bagus. Boleh untung dewa, kalau enggak aku tipu. Melangan ngomong lah. Udah kalau gitu, kalau kalian maunya. Sebelum kalian wawancara, mending kalian kasih tahu dulu job desk kalian itu apa aja biar kakek bisa ngatur. Ya udah, nanti kalau gitu aku yang wawancarain Pak Aris sama temenku. Kalau gitu aku udah nanya. Kalau aku wawancara teman aja deh. Aku jadi pembantu editor, ke? Enggak, kita mau. Oh, kalau aku sama Dami itu materi materi. Oh. Good. Oke. Nanti kakek lihat hasil perkembangan kalian. Halo semuanya. Nah, jadi di sini kami akan melakukan sebuah kerja kelompok yaitu akan mewawancara dengan guru di Sisma. Nah, salah satunya itu guru sosiologi yaitu Pak Aris. Nah, itu ya? Nah, berarti Pak Aris. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok Paling Bengong ingin mewawancari Bapak selaku guru sosiologi di Sisma ini. Nah, jadi kan kami sudah ada seperti tugas kelompok tentang Pancasila sebagai ideologi. Ya. Nah, Bapak kebetulan sebagai guru sosiologi pasti ada kayak seperti arahan dari atau masa hidup Bapak
untuk meneliti sebuah pergerakan masyarakat yang berhubungan tentang Pancasila. Nah, jadi di sini kami bertujuan itu untuk menanyakan sedikit kurang lebih 4 pertanyaan yang akan kami tanyakan ke Bapak. Nah, untuk pertanyaan itu mungkin ditanyakan oleh teman saya. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa sih hubungan ideologi dan Pancasila? Hubungan ideologi dengan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Pak, jabarin dulu nih, ideologi itu apa, Pancasila apa. Nah, ideologi itu setahu Pak, sepengetahuan Pak, ideologi itu adalah sebuah tujuan cita-cita yang dimiliki oleh sebuah negara yang dijadikan dasar dalam perjalanan sebuah institusi atau yang juga menjadi landasan dasar oleh masyarakat terhadap nilai-nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu, jadi Pancasila itu adalah sebuah landasan atau dasar nilai-nilai yang dijadikan acuan oleh masyarakat Indonesia kemana sih nanti arahnya mereka seperti itu, kemana sih arah dari negara Indonesia ini. Nah, Pancasila lah sebagai dasar negara itu yang dijadikan sebuah landasan untuk di dalam proses berjalannya sebuah institusi atau pemerintahan negara ini kayak gitu. Sepengetahuan Pak kayak gitu ya. Oke, kasih Bapak jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, menurut Bapak ini, apa sih perbedaan ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup? Nah, ideologi terbuka dan ideologi tertutup ya, sepengetahuan Pak, menurut Pak, ideologi terbuka itu adalah ideologi yang dimana ideologi tersebut atas dasar kata terbuka, berarti dia mau menerima perubahan atau bersifat fleksibel. Nah, bersifat fleksibel yang dimana ideologi itu mengikuti perkembangan zaman atau dinamika masyarakat. Nah, kalau yang tertutup, udah tertutup, berarti dia nggak mau menerima perubahan nih. Jadi dia sudah turun temurun gitu-gitu aja kayak gitu. Bahasa sederhananya dia tertutup, dia nggak mau menerima perubahan gitu. Jadi dia secara tertutup nggak mau menerima orang lain atau menerima perubahan dari luar. Ya dia menjalankan apa pemerintahnya sudah turun dan hanya itu aja peraturannya kayak gitu. Yang pengen tahu tuh yang tertutup tuh contohnya kayak gimana tuh Pak? Yang tertutup, nah tertutup itu dari kepemimpinan atau pusat pemerintahan kayak gitu. Yang tertutup itu biasanya dari kerajaan gitu. Nah, kerajaan contoh di Korea Utara itu kan ideologi tertutup tuh, tertutup komunis. Nah, komunis yang dimana dipimpin oleh kerajaan dan dalam pemilihan ataupun dalam penentuan kepemimpinannya dia itu raja itu sudah turun temurun ya, apa ya istilah sekarang itu sudah turun temurun, intinya dalam penentuan kepemimpinan itu dari ayah ke anak dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang terbuka itu melalui pemilihan, nah ditentukan oleh masyarakat kayak gitu. Contohnya Indonesia ya seperti ini. Ya. Oke, tidak akan Pak udah jelasin tuh perbedaannya apa tuh gitu. Nah, kalau pengen tahu nih sama Bapak sebagai guru atau selama Bapak kayak melakukan interaksi kepada masyarakat tuh, nah seberapa penting itu sebenarnya ideologi itu kalau bagi Bapak? Ya, seberapa penting ideologi? Ya, tentu dengan adanya ideologi maka negara ini akan terarah kayak gitu. Termasuk individu kita. Ada ideologi, ada cita-cita kayak gitu. Sebenarnya kan ada cita-citanya gitu. Nah, tentu kita kan harus punya cita-cita nih agar kita mau kemana. Contoh, Pak waktu SMA. Nah, siapa tuh kan udah mulai tuh bercabang tuh pas 12 mau Pak lanjut kuliah atau Pak langsung kerja. Itu Pak langsung mendirikan cita-cita Pak, ideologi Pak apa nih? Cita-cita Pak nih gitu. Nah, contoh cita-cita Pak sekarang jadi guru. Nah, untuk mencapai itu kemana kita? Ya kuliah. Kuliah nyari apa? Ya jurusan pendidikan. Tadi lagi mau kita pendidikan apa? Nah, karena Pak sosiologi, jadi Pak milih pendidikan sosiologi dan nanti goalsnya nanti jadi guru sosiologi. Berarti Bapak tuh kayak punya cita-cita yang kayak punya ambisi gitu ya? Ya, ambisinya tuh kayak udah terwujud gitu. Ya, Nah, ya. tapi ini kayak ada hubungannya sama pertanyaan yang terakhir nih. Dan Bapak kan udah termasuk tergolong masyarakat yang sudah menyelesaikan cita-citanya Ya. sebagai guru, Ya, sebagai ya, kuliah ya. gitu. Nah, tapi dari pandangannya Bapak, kita kan tahu bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang benar-benar luas. Ya, ya. Nah, masyarakat tuh nggak
kayak sama-sama kayak bapak yang ada mungkin masyarakat yang mempunyai pola pikir yang lain. Ya, pasti. Nah untuk pola pikir yang lain itu gimana sih kayak tanggapan bapak kalau misalnya dia kayak gak memperdulikan ideologi itu, ya dia hanya mengikuti apa dia maunya, dia nggak punya cita-cita, dia tidak mau kayak mengikuti aturan atau norma-norma dari ideologi Pancasila ini. Oh iya, berbicara tentang ideologi Pancasila ya. Jadi di mana masyarakat tidak mau mengikuti ideologi Pancasila itu sendiri. Oh ya betul. Ya seperti yang kita tahu bahwa ideologi Pancasila kan ada di dasarnya di sana. Contoh penerapannya gimana sih ideologi Pancasila itu? Menghargai, toleransi berumat agama. Itu kan ada 5 Pancasila tuh. Menghargai ada yang berbeda, karena itu Indonesia itu heterogen, ya banyak kebudayaan, banyak suku dan sebagainya. Kemudian juga kesejahteraan itu. Nah, ketika seseorang tidak bisa mengikuti ideologi itu, nilai-nilai Pancasila yang sudah kita sepakati bersama, itu tentu akan ada konflik di dalamnya. Seperti itu contoh perekonomian yang tidak merata. Nah, itu tentu akan ada konflik seperti teorinya Karl Marx. Konflik akan muncul ketika ada perbedaan kelas yang akan berjulis dan perwalitan. Di sini kalau kita ibarat di pemerintahan, ada yang pemerintahan, ada yang masyarakat. Nah, kalau itu enggak stabil, maksudnya pemerintahan buat peraturan nih, terus masyarakat nggak setuju atas peraturan itu, masih terjadi konflik. Nah, itu merupakan bagian dari penerapan nilai Pancasila atau ideologi Pancasila yang tidak sejalan lah kayak gitu. Kemudian apalagi yang tidak sejalan. Nah, tentu dasarnya banget ketika seseorang tidak mau menjalankan sesuai nilai ideologinya, pasti akan terjadi konflik dan kegaduhan pastinya. Dan tidak ada yang namanya kehidupan keharmonisan kayak gitu. Itu sudah terpenuhi, contoh sudah mau mengikuti nilai dasar ideologinya mereka atau ideologi negaranya. Contoh kita kalau Indonesia itu Pancasila, maka keharmonisan akan terjadi di masyarakat itu sendiri. Maka pentinglah kita harus mengikuti ideologi tersebut gitu, atau mengamalkan ideologi tersebut. Sederhananya, ya menurut Pak ya. Gitu. Oh gitu ya. Tadi memang penting banget, harus dampaknya. Ini bapak berarti bisa kayak memberitahukan bahwa gimana yang memang masyarakat Indonesia, bahkan bukan masyarakat Indonesia aja ya, di luar Indonesia aja bisa gitu. Dan supaya kita sadar juga kalau ideologi itu penting. Ya, apa? Oke, sekian dari wawancara kami dengan Pak Aris. Sampai jumpa. Oke guys, halo semuanya. Jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber dari kami. Ya, Dika. Baik, semuanya perkenalkan, saya Dika dari kelas 1101. Oke. Nah, jadi kita akan mulai saja videonya. Nah, Dik, gimana kabar? Baik. Udah lama ketemu di sini. Ya. Jadi aku mau nanya Dik, dikit. Yang pertama tuh, menurutnya apa hubungan ideologi dan Pancasila? Oke, jadi apa yang hubungan ideologi dan Pancasila? Ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya satu-satu. Jadi ideologi itu kan merupakan suatu pemikiran ya, atau gagasan yang menjadi tujuan hidup bangsa. Dan Pancasila sendiri itu kan merupakan tujuan kita dalam berbangsa. Ya, otomatis Pancasila itu juga ideologi. Itu. Oh, jadi gitu ya. Oke, next dan kedua. Menurut apa perbedaan dari ideologi terbuka dan tertutup? Perbedaan mungkin dari namanya aja. Jadi yang terbuka itu, ideologi terbuka itu lebih bersifat dinamis dan fleksibel, dan ideologi tertutup itu lebih kaku gitu. Oh, jadi ya. Oke, next pertanyaan ketiga. Seberapa penting menurut kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Mungkin sangat penting ya, soalnya dalam suatu negara itu kan ideologi itu harus terbuka dan tertutup. Otomatis kalau nggak ada ideologi terbuka ya nggak bisa disebut ideologi. Oke, next pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak melakukan perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Kalau masyarakat tidak mewujudkannya ya kita nggak bisa sesuai dengan tujuan bangsa kita gitu. Apa yang bangsa kita sebenarnya mau capai itu ya kita nggak bisa sampai ke sana. Oke, jadi
Oke, jadi sekian video dari kami. Kami mohon maaf bila ada kata. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Ada yang kacau nih. Boy, mantap. Bagas, langsung kirim ke Pak Pawan. Aja dok lagas. Tapi sebelum itu kita ngatur rencana dulu ke Pak Mayo dan nak datang si kakek tua itu. Bener. Sedikit sudah gue. Ha. Siapa kamu panggil kakek tua wahai anak muda? Oh, udah jadi videonya. Coba kakek lihat sini. Hah? Ini kalian bilang bagus? Iya, bagus. Ide bagus, Je. Bagus dari mananya ini? Minimal editing lah. Siapa editornya di sini? Biar nggak malu-maluin nanti pas dilihatin. Ya editor mana nih? Edit. Abang, ngesam dong Pak. Aduh. 2 hours later. Gimana hasil editanku? Keren nggak? Bagus. Keren. Langsung aja kirim ke Pak Awan. Gak usah banyak ide dulu lagi sebelum beliau datang. Gimana? Kalian udah selesai belum editnya? Mana? Coba kakek lihat. Ini kan. Wih, mantap. Wih, Duh. dikit. Sebelum kakek pergi, kakek mau nanya sedikit. Kalian udah ngerti apa belum materi yang wawancara ini? Belum. Udah apa belum? Sebenarnya kek kami ini nggak ngerti tentang materi ini. Aduh, kalian ini gimana sih? Masa nggak ngerti sama wawancaranya tuh? Aduh.